kamu nggak memperingati loh, dosa gitu. Nah, kalau memperingati ya itu afdol, ahsan baginya. Kalau tidak ya nggak ada masalah. Jadi nggak perlu saling menyalahkan lah ya. Mengapa sih Bib sekarang tuh banyak banget gitu perbedaan pendapat? Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ini semuanya pada berguru satu sama lain. Berarti sebenarnya yang indigo yang bisa ngelihat jin gitu harusnya sih kita jangan percaya ya Bib. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ar-Rozi, podcastnya kerohanian jurusan Gizi. Bersama saya Nugi. Assalamualaikum everybody. Saat ini saya sedang bersama narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin langsung saja, Habib Abu Bakar. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bib? Alhamdulillah. Sehat ya Bib ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, langsung aja lah ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke topik-topik yang akan kita bahas hari ini, saya mau bertanya nih Bib, penasaran banget sih dari dulu kayak Habib kan Habib ya, maksudnya keturunan dari Rasulullah. Dulu tuh waktu pertama kali Habib dikasih tahu nih kalau Habib itu Habib gitu, itu tuh kapan sih Bib? Jadi seperti ini. Dulu istilah Habib itu pertama kali muncul itu di zaman datuk kita yang bernama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, salah satu datuknya para Habib. Ya, sebelum beliau mereka tidak disebut dengan Habib tapi lebih ke Syekh atau Sayyid. Ya, kata Habib itu sendiri artinya adalah kekasih, ya, kekasih. Nah, pada waktu itu istilah Habib itu di zamannya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas disebabkan karena banyaknya orang-orang yang cinta sama beliau, mengikuti beliau. Banyak orang-orang berbondong dan di antara muridnya yang terkenal adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau kita pernah baca Khulasah punya Habib Umar itu ada Ratib Al-Haddad. Mungkin kalau pernah baca Ratib Al-Haddad, nah ini pengarangnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, itu muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, pertama kali diistilahkan Habib, yang disebut Habib itu diawali dari beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sehingga terus turun-menurun itu sampai sekarang ini diistilahkan dengan Habib. Tapi sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang wajib mau bilang Habib atau Sayyid atau Syekh, ya, atau langsung namanya ya ada masalah ya. Nah, hanya awal ceritanya diawali dari datuknya kita Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, sebelumnya lebih ke Syekh, panggilan Syekh guru artinya, karena mereka sebelum Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu mereka banyak yang menjadi guru ya. Ya, sehingga disebut dengan Syekh atau Sayyid ya, atau Al-Imam kata seperti itu. Nah, iya, oke. Tapi dulu waktu Habib pertama kali dikasih tahu kalau Habib itu seorang Habib gitu, turunan dari Rasulullah, itu tuh kapan Bib? Oh, kalau dikasih tahunya? Kalau saya pribadi saya tahu sendiri ya sebenarnya. Tahu sendiri? Ya, karena dari keluarga ya yang sama-sama ayah saya, ibu saya sama-sama keturunan Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya tahu sendiri ya, tanpa dikasih tahu sendiri. Berarti enggak sendiri gitu ya? Udah sendiri. Itu kapan kira-kira? Kurang tahu ya saya. Nggak ingat saya, nggak ingat. Masih kecil. Masih kecil ya? Masih kecil. Nah itu tuh saya tuh penasaran Habib pastinya tuh dulu. Nggak bayi ya. Pasti. Iya, oke. Habib tuh dulu waktu kan Habib ngeh sendiri nih ya, sadar sendiri gitu. Pertama kali sadar tuh perasaannya gimana sih Bib, kayak aduh saya Habib nih gitu. Gimana sih perasaannya, kayak oh saya Habib gitu, atau biasa aja, atau kayak wah gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang kan kayak anjas gitu Bib. Gimana tuh Bib? Ya karena dulu masih kecil sehingga ya biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja tuh ya. Biasa-biasa aja. Karena masih kecil ya. Masih kecil. Akan tetapi bukan berarti diberikan karunia, karena itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu lahir itu nggak bisa milih ya mau jadi anaknya siapa, keturunan siapa ya, karunia dari Allah. Tapi sebenarnya itu memiliki tanggung jawab yang besar ya, walaupun memiliki keutamaan menjadi cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tanggung jawabnya besar
ya menjaga warisan Nabi, harus benar-benar menjaga warisan daripada kakeknya, yaitu adalah ilmu agama, bagaimana mengajarkan, bagaimana berdakwah, mengajak manusia ke jalan yang benar. Nah, itu tugas yang seharusnya layak ya, dan bahkan wajib khususnya bagi para habaib. Nah, seperti itu. Berarti dulu Habib tuh nggak kayak diarahkan gitu ya sama orang tua, kayak kamu tuh Habib harus sini gitu, jangan kayak gini, tapi udah ngeh sendiri gitu tanggung jawabnya gitu, atau gimana? Alhamdulillah semuanya pada awal mulanya jelas diarahkan ya. Namanya orang tua yang mengarahkan anaknya pada awal mulanya, mengarahkan bagaimana jalannya kakek-kakek kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat akhlak-akhlaknya, apa yang mereka lakukan. Sehingga karena melihat hal itu ajaran dari orang tua, bapak saya, ibu saya khususnya, kemudian akhirnya tergerak hati saya. Ya, alhamdulillah saya itu sekolah itu cuma SD tuh sekolah saya. Ya, lulus SD langsung mondok ya. Oh iya. Langsung mondok. Mondok di Pasuruan sekitar 9 tahun ya. Kemudian saya berangkat ke Yaman, sana ditarim belajar di Darul Mustafa Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid selama 3 tahun. Nah, seperti itu. Jadi diawali dari orang tua ya, karena ajaran orang tua. Jelas itu, sudah pasti itu. Oh iya. Ya. Gitu ya jadi ya teman-teman ya. Tapi ini satu lagi nih Bim, masalah Habib Things lagi ya Bim ya. Saya penasaran sih Bim. Habib ini tahu nggak kayak urutan silsilah orang tua sampai Nabi Rasul sampai Rasulullah gitu? Dari orang tua Habib itu siapa aja, hafal nggak sih Bib? Diajarin ya? Diajarin ada apa namanya, nasabnya ada ya. Dan emang kita alhamdulillah di Indonesia ini ada lembaga yang mengurus mengenai masalah nasab ya, gimana menjaga nasab ya. Dan itu juga salah satu yang khususnya bagi para habaib harus benar-benar dijaga. Itu suatu hal yang mahal bagi para habaib, menjaga nasab. Bagaimana para syarifah perempuan-perempuan keturunan Nabi harus menikah dengan yang sayyid, kata, supaya terjaga nasabnya, anaknya supaya nasabnya terjaga dengan benar. Nah, sehingga kita itu para habaib itu punya kartu sendiri ya, kartu khusus ya. Sebenarnya disebut kartu Robitoh namanya. Kayak KTA gitu ya? Kayak KTA, kartu Robitoh. Yeah. Di situ ada tertulis nama-nama dan nama kakek kita sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bin Jabal sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Berarti dulu, nah ini kalau misalkan Habib kan dulu SD nih ya. Nah itu dulu waktu SD tuh teman-teman tuh tahu nggak kalau Habib tuh Habib gitu? Kayak suka gimana ya, kayak diledekin gitu masih Habib, kayak main gitu, diceng-cengin gitu. Oh awas ada Habib nih gitu. Oh nggak tahu ya, mungkin mereka nggak tahu ya, tidak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan Habibnya. Oh iya belum juga ya. Waktu itu saya masih dipanggilnya Ayi gitu. Ayi itu apa Bim? Ayi itu sebenarnya Sayyid sebenarnya. Ayyid gitu ya? Ya. Oh Sayyid dari karena kena lidah Indonesia akhirnya Ayi gitu. Biar gampang lah ya gitu sebutannya. Jadi waktu SD itu sebutannya Ayi gitu. Berarti nggak ada ya? Sama seperti apa? Siti Fatimah, Siti Aisyah. Sebenarnya kan Sayyidah Aisyah. Oh, nah itu saya baru tahu. Ya. Oh, Siti itu dari Sayyidah. Ya, Sayyidah. Kok bisa jadi Siti ya, Bib ya? Ya, kena lidah Indonesia itu jadi. T-nya dari mana ya, Bib? Dipersingkat lah ya. Oh, jadi gitu ya, Bib. Saya baru tahu tuh Siti. Jadi mungkin waktu SD mah nggak tahu lah ya. Kayak nggak terlalu paham juga sih, jadi nggak pernah diceng-cengin gitu. Tapi waktu di pesantren gitu gimana Bib? Orang-orang teman-teman tuh ke Habib tuh perlakuannya gimana? Masya Allah, mereka sangat respect kepada kita dan saling membantu dalam pelajaran. Alhamdulillah. Karena waktu di pondok, saya di pondoknya habaib juga. Saya tahu waktu itu pondoknya Habib Taufik As-Singgaf di Pasuruan sana. Alhamdulillah. Masya Allah di sana lingkungannya, Masya Allah, teman-teman juga Masya Allah saling membantu. Alhamdulillah. Mendukung lah ya. Ya. Oke baik.
Nah itu mungkin sedikit ya karena saya penasaran jadi saya tanyakan saja. Tapi lanjut ke topik pembahasan utamanya pada tema kali ini yang harusnya ditanyakan nih. Tapi kan kita sekarang kan hari ini sedang memperingati Maulid Nabi ya Bib ya. Mungkin kalau misalkan saya tanya hal-hal yang kayak hikmahnya lah atau misalkan pengertian Maulid Nabi kan kita semua udah pada tahu nih, itu klise lah ya. Nah saya mau tanyakan tuh gini Bib. Maulid Nabi itu sejarahnya tuh ya, pertama kali tuh di pencetusnya, diperingatinya tuh siapa sama di mana sih Bib sebenarnya pertama kali? Pertama kali yang merayakan kelahiran Nabi, Maulid kan bisa diartikan kelahiran Nabi. Ya, pembacaan Maulid berarti pembacaan bergembira atau merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali yang melakukan hal itu tentunya adalah Tuhannya Nabi Muhammad dan Tuhannya kita semua, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala di hari atau di waktu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, di situ Allah merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan caranya. Nah, sehingga seperti yang disebutkan oleh para ulama bahwa di saat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu langit itu begitu terang cahaya, memancar cahaya sampai orang-orang itu heran, ini ada apa ini langit ini? Nah, itu diantara apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam merayakan kelahiran kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga api yang disembah Majusi yang beribuan tahun nggak pernah padam, pada saat kelahiran Nabi Muhammad itu menjadi padam. Itu salah satu hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam merayakan kelahiran kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan lain sebagainya. Begitu juga Nabi Muhammad juga merayakan kelahirannya. Ketika para sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa kita diperintahkan puasa Senin Kemis? Nah, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu kok enggak Senin Kemis puasa sunnah ya? Ya, kalau Senin, hari Senin itu zaka yaum wulidtu kata Rasulullah. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan, sehingga aku berpuasa. Jadi cara Nabi merayakan kelahirannya dengan berpuasa. Ya, dengan berpuasa, dengan beribadah, karena hobinya ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama kita. Kalau kita kan merayakan kelahiran apa? Ngundang pesulap ya. Atau bagaimana? Apa? Kue ya. Ya. Makanya orang-orang itu sebenarnya kalau dia merayakan kelahiran anaknya, tapi dan dia orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, ketika datang bulan Maulid gak merayakan kelahiran Nabi Muhammad, perlu ditanyakan keimanannya. Tapi yang pertama kali itu berarti siapa? Kayak kan kita di sini di Indonesia kan kayak ada pengajian gitu segala macam ngumpul tuh. Itu yang pertama kali kayak gitu tuh di zaman apa sih? Di zaman sahabat ya, di zaman awal itu. Terus turun menurun ke bawah. Ya, dari Allah pertamanya ya, Nabi Muhammad, kemudian para sahabat turun menurun ke bawah. Cuma di zaman-zaman setelah itu ada beberapa golongan yang berbeda pemahaman, ya. Itu sudah sunatullah ya, karena Nabi SAW bersabda khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunhum, sebaik-baiknya abad masa itu adalah masaku kata Nabi. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya ya. Setiap gantinya masa itu semakin buruk ya. Kita ini di zaman akhir ini. Di zaman akhir penuh dengan fitnah, penuh dengan kezaliman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dihindari dari kezaliman. Amin. Tapi Bib, ini kan masalah Maulid ya. Kita tuh di Indonesia banyak banget perdebatan nih Bib, kayak Maulid tuh hukumnya gini. Sebenarnya sih Maulid tuh hukumnya sebagai kita umat muslim tuh apa sih Bib? Apakah ibadah gitu yang harus, apakah sunnah atau mungkin hanya sekedar tradisi aja gitu orang Indonesia atau gimana Bib? Ya. Jadi gini, tidak perlu kita membahas apakah mengadakan Maulid itu pernah dilakukan Nabi atau tidak. Ya. Karena tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu tidak benar, ya. Kita bisa dibilang bid'ah gitu begini. Ya. Kalau seandainya dikatakan seperti itu,
maka HP yang kita pegang ini juga nggak benar, nggak baik. Nggak pernah Nabi Muhammad. Mic juga ya Bib ya. Mic juga. Tapi yang dimaksud apa? Segala sesuatu yang baru, artinya baru itu nggak pernah dilakukan Nabi, tapi masih di dalam naungan syariat, ya, masih dalam naungan syariat itu baik, walaupun nggak dilakukan Nabi, itu yang jelas. Nah, sebaliknya hal yang baru tapi di luar syariat, nah ini baru yang buruk, ini yang sesat, ya, seperti orkesan dangdutan, nah ini perlu dihindari. Nah, tapi kalau maulid kan di dalamnya memuji Allah, kan dibacakan sholawat juga. Nah, membaca sejarah Nabi, pengajian juga ya, kajian-kajian ilmu ya. Kajian-kajian, ada kajian biasanya kan kajian ilmu dan lain sebagainya. Ya, jelas itu dari semua itu menjelaskan kepada kita bahwa maulid ini anjuran yang sangat ditekankan, gitu. Karena sholawat di dalamnya ada sholawat sejarah Nabi, yang mana itu akan ketika dibacakan sejarah cerita itu membuat hati kita menjadi tenang, menjadi nyaman, tenteram. Kemudian pujian kepada Allah, berzikir kepada Allah, hal yang baik, itu isinya maulid. Isinya maulid seperti itu. Iya, penting isinya tuh baik gitu ya kan. Tapi kalau misalkan ada yang nggak memperingati itu berarti nggak apa-apa kan Nabi? Soalnya kan suka ada nih orang-orang yang kamu nggak memperingati loh, dosa gitu. Nah itu gimana Bib? Nggak apa-apa kan ya Bib? Bukan hal yang wajib. Bukan hal yang wajib. Bukan hal yang wajib. Kalau memperingati ya itu afdol, ahsan baginya, baik baginya untuk melakukannya. Ya, kalau tidak ya nggak ada masalah. Akan merupakan hal yang wajib. Iya. Jadi nggak perlu saling menyalahkan lah ya. Yang penting gimana masing-masing aja. Mau ikut juga baik, nggak ikut juga nggak apa-apa gitu ya Bib ya. Oke gitu ya teman-teman ya masalah maulid. Oke tadi kan saya tuh denger juga apa sih makin kesini tuh zaman makin rusak ya Bib ya, kata Rasul tuh ya tadi. Yang disampaikan Nabi. Nah, ngomong-ngomong soal rusak nih, kemarin-kemarin juga di Indonesia kan kita sedang viral-viralnya tuh Bib, isu-isu soal dukun-dukun itu lah Bib, yang sampai bawa pengacara lah, sampai bilang kalau misalkan nggak percaya dukun tuh syahadatnya batal lah, sampai ada yang kayak gitu kan ya Bib, dukun-dukun yang dengan terang-terangan kayak gitu. Sebenarnya tuh kalau dari pandangan Habib nih, tanggapan Habib ya soal dukun-dukun yang saat ini viral gitu, yang saat ini terang-terangan di media gitu, itu gimana sih sebenarnya dalam pandangan Islam gitu? Secara umumnya mengenai sihir ya, perdukunan, apakah itu ada? Kita katakan ada. Tapi semua apakah itu memberikan manfaat dan mudarat itu di tangan Allah ya. Allah yang menggerakkan hati manusia. Nah, ada bahkan Nabi sendiri pernah disihir. Ya, dikatakan Nabi itu pernah merasakan badannya berat, nggak bisa bangun. Ya, sampai turunlah ayat di situ, malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk membaca 2 surat Al-Falaq sama An-Nas, yang jumlah ayatnya ada 11, karena diikat 11 ikatan Nabi. Ya, jadi setiap baca 1 ayat itu terlepas satu sampai selesai 11 ayat itu kan. Jumlahnya 11 kan. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, 11. Ketika dibaca semuanya menjadi enteng lagi, ringan lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi. Ini zaman Nabi ya. Makanya pentingnya kita untuk selalu membaca 2 surat ini ya, penjagaan. Dan juga Habib Umar itu juga mengumpulkan khulasah itu ya. Itu kan juga untuk penjagaan. Ya, Ratibul Haddad, Wirdul Latif, itu penjagaan dari santet, dari sihir ya. Karena mau nggak bagaimanapun, apapun kebaikan yang kita lakukan pasti ada orang nggak suka, itu jelas ya. Pasti ada orang yang suka. Apapun walaupun orang yang baik, orang yang dermawan, pasti ada orang yang suka. Nah, jadi untuk menjaga itu baca Ratibul Haddad, baca wirid-wirid yang apapun itu ya, yang bisa untuk diamalkan untuk sebagai penjagaan. Nah, jadi ada sebenarnya masalah perdukunan, masalah sihir itu ada. Nah, akan tetapi orang yang melakukan hal itu jelas itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Beda ya, karomah sama dukun sama sihir itu beda. Bukan sama. Ya.
eh, persamaannya sama-sama di luar nalar ya. Tidak kasat mata ya, gitu ya, ya, goib. Ya, goib istilahnya. Kalau karomah ya seperti ada salah satu wali itu yang dia dalam satu waktu ada di dua tempat. Ada. Oh iya. Ya, Kayak teleport gitu ya. Bukan Naruto tapi ya. Iya iya. Itu ada. Ya. Ini karomah, namanya karomah. Ya. Persamaannya seperti itu juga dalam sihir ya. Tapi perbedaannya kalau karomah itu memang kemuliaan, makanya bahasanya karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada wali karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya wali itu gak senang dengan karomah ini. Ya. Kenapa tuh? Karena karomah yang model-model ya seperti ini ya, artinya kalau kita bahasakan keramat ya. Keramat. Ya, tadi itu melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya di luar nalar tadi itu. Nah, mereka itu lebih mengartikan karomah itu dengan istiqomah. Jadi Istiqomah. Ya, al istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Orang bisa mabur, ya bisa terbang, dan lain sebagainya. Wali-wali bisa terbang, bisa pindah tempat dalam waktu yang singkat. Ini sebenarnya mereka menghindari hal ini. Karena dikhawatirkan mereka lebih fokus ke hal ini daripada kepada Allah. Jadi mereka lebih memandang karomah yang sebenarnya adalah istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah. Beda halnya dengan ya kalau masalah mabur segala macam dukun juga bisa. Tapi kalau istiqomah hanya orang wali yang bisa. Iya itu ya Bib. Tapi ini Bib berarti nggak boleh kan ya intinya ya, nggak boleh lah kita percaya sama kayak gitu. Cuman tuh masalahnya tuh mereka ini ya di media itu narasi-narasi yang mereka sampaikan itu dibungkusnya tuh pakai bahasa-bahasa Islam gitu lebih, pakai bahasa-bahasa yang sakral gitu, seakan-akan dukun itu kayak ini tuh karomah, mereka sering nyebutnya tuh kayak karomah semacam itulah ya, semacam yang tadi Habib sebutkan gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih Bib harusnya kita tuh kayak menanggapinya mereka-mereka yang apalagi buat orang-orang yang nggak tahu gitu kan, yang ya udahlah ini kan sama-sama dibungkusnya pakai bahasa Islam gitu masalahnya tuh. Gimana tuh Bib? Al-Habib Abdullah Haddad itu juga pernah menerangkan mengenai perbedaan dua hal itu. Dilihat dari orangnya. Kalau orangnya akhlaknya baik, ya ibadahnya baik, ya, kemudian muncul karomah darinya, ya, berarti ini adalah karomah. Ini adalah karomah. Ya. Tapi kalau orangnya apalagi non Muslim ya, atau Muslim tapi dia sholatnya bolong, nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah akhlaknya buruk, ya, dan lain sebagainya. Lah kok dia bisa melakukan hal-hal yang seperti tadi itu? Nah, berarti kemungkinan besar itu adalah bukan karomah ya. Bisa diartikan, bisa disebut ihanah ya. Ihanah itu apa? Ya, bisa saya sebutkan ya. Ada beberapa hal ya disebut khariqul adah dalam agama itu, suatu hal yang pekerjaan yang di luar nalar ya, yang tidak sewajarnya. Yang pertama saya sebutkan secara detailnya. Pertama namanya mukjizat, yang hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad pernah membelah bulan ya, dengan izin Allah. Hal yang tidak wajar itu ya. Mengeluarkan ayat itu. Ya. Kemudian yang kedua disebut dengan karomah. Ya, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, para wali, ya, para sholihin. Kemudian yang ketiga disebut dengan ma'unah, pertolongan Allah. Terkadang orang yang beriman ini diberikan kepada orang yang beriman secara umum, walaupun bukan wali ya. Terkadang orang itu dalam kesulitan, ya, terpojok misalkan, tapi tiba-tiba kok langsung datang solusinya. Ya, dia merasa ini ya, mereka biasanya membahasakan mukjizat istilahnya. Ada orang yang divonis ini 6 hari lagi meninggal dunia, ini nggak bisa nih terobati ini. Dokter sudah mengatakan ini penyakit, ya, penyakit yang sudah tidak bisa untuk diobati ini. 6 hari bakal meninggal ini. Tapi masya Allah, selama 6 hari itu dia masih bertahan dan terus sampai bertahun-tahun. Nah, ini ma'unah namanya, ma'unah. Nah, diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, secara umum kepada orang-orang yang beriman.
Nah, itu kan sering terjadi seperti itu kan ya. Nah, kemudian ada juga yang keempat namanya ihanah tadi, hinaan. Hinaan. Ya, Allah itu merupakan kehinaan yang Allah berikan kepadanya. Ya, perbedaannya kalau ihanah ini tidak sesuai apa yang dia inginkan. Tidak sesuai apa yang dia inginkan. Contohnya gimana? Contohnya gini. Pernah tahu Musailimah Al-Kadzdzab tahu nggak? Yang nabi palsu itu ya? Nah, iya. Nabi palsu. Ya. Di zaman Nabi itu, ya, ngaku Nabi di zaman Nabi. Ya. Musailimah Al-Kadzdzab itu Allah memberikan ihanah kepadanya. Ihanah itu juga khariqul adah. Ya. Apa yang dilakukan ketika pengikutnya kehabisan air di sumurnya itu, ya, ada cuma sedikit airnya di dalam sumurnya. Datang sama Musailimah ini yang dia yakini Nabi, ya, minta doakan ini sumur nih supaya ngalir airnya ya banyak. Sama Musailimah itu diludahi sumur. Ya, tadinya airnya ada air sedikit, setelah diludahi habis. Udah sedikit diludahin habis lagi ya. Tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, yang diinginkan Musailimah supaya banyak. Gitu. Pernah juga ada salah satu pengikutnya itu bawa anaknya minta kepada Musailimah untuk mendoakan anaknya yang matanya buta, salah satu matanya buta. Doakan anak saya supaya sembuh ini, supaya dua-duanya bisa melihat ini. Diusap sama Musailimah yang sakit itu, tadinya masih bisa ngelihat, dua-duanya bisa ngelihat. Malah jadi hancur ya. Ihanah namanya. Oh gitu ya. Tidak sesuai apa yang dia inginkan. Ada juga yang kelima istidraj. Istidraj ya. Ini kebanyakan istidraj ini ya kebanyakan yang dimiliki oleh dukun-dukun ini. Istidraj ini. Allah berfirman di sana stadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi Allah itu termasuk orang yang jauh dari Allah adalah ketika dia diberikan istidraj. Jadi hakikatnya intinya dari makna istidraj itu Allah memberikan apa yang dia inginkan, sesuatu yang dia inginkan supaya dia semakin jauh sama Allah. Ya, dia merasa dirinya hebat padahal dia jauh sama Allah. Oh gitu, iya. Ini istidraj namanya. Seperti nanti akan datang Dajjal. Pernah tahu Dajjal kan? Iya. Nah, itu akan datang nanti di akhir zaman. Dajjal itu bisa menghidupkan manusia. Istidraj namanya. Bahkan kalau misalkan ada orang perempuan yang kangen sama suaminya, sudah bertahun-tahun suaminya meninggal, kamu ikut sama saya, tak hidupkan suami kamu sekarang nih. Hidup ya. Hidup. Itu fitnah terbesar nanti di akhir zaman. Makanya kita termasuk anjuran sunnah Nabi yang diperintahkan Nabi kepada kita setiap hari Kamis dan Jumat baca surat Kahfi supaya terjaga dari fitnah. Iya, yang 10 ayat awal itu ya Bib ya. Minimal ya. Oh iya. Ya. Tapi Bib kan ngomong-ngomong soal dukun lagi ya Bib ya. Itu kan apa sih? Oh ini aja deh. Kan sekarang dukun-dukun tuh banyaknya ngakunya tuh yang anak indigo gitu loh Bib, yang bisa ngelihat ini itu gitu loh Bib, yang gaib lah. Itu dalam Islam sih sebenarnya indigo kayak gitu sebenarnya gimana sih Bib? Bisa ada atau misalkan boleh sih atau enggak sih gitu? Sebenarnya manusia ya secara asalnya manusia tidak bisa melihat jin dan setan. Harusnya ya. Jin bisa melihat manusia. Tapi manusia tidak bisa melihat jin kalau dari wujud aslinya. Nah, makanya kebanyakan jin itu dia berubah wujud. Dia berubah wujud. Karena jin itu bisa berubah wujud, menjelma, berubah wujud. Ya. Terkadang jadi hewan, ular itu yang sering terjadi ular itu. Makanya kalau ada ular di rumah itu jangan langsung dibunuh. Pernah terjadi itu di zaman Nabi itu. Langsung dibunuh. Saya sih langsung dibunuh biasanya Bib, saya bawa kayu tok. Sebenarnya gitu. Di zaman Nabi itu sahabat itu salah satu membunuh ular secara langsung. Nah, ternyata itu jin menjelma jadi ular. Akhirnya bapaknya ini masih anak-anak nih, bapaknya ngamuk dibunuh. Tapi emang bisa Bib, kayak kita ngebunuh jin gitu dalam wujud yang lainnya selain wujud aslinya? Ya, bisa terjadi, mungkin terjadi. Itu mungkin terjadi ya. Karena sama-sama makhluk ya, sama-sama makhluk. Nah, kalau jin itu
nggak sama seperti beda sama setan ya. Kalau setan itu nanti sampai iblis ya, iblis itu nanti sampai hari kiamat ya, dia diberikan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Jadi nggak bakal mati sudah dia. Hidup terus aja ya, gitu ya. Sampai hari kiamat nanti. Tapi bereproduksinya terus aja gitu ya. Iya. Tapi kalau beda sih, kalau jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Kayak manusia. Ya, kayak manusia. Dan juga Allah berfirman, "Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi perintah itu juga diberikan kepada jin untuk ibadah. Ya. Dan bahkan Nabi Muhammad juga pernah berdakwah kepada jin. Ya, kepada jin. Banyak dari mereka yang masuk Islam di tangan Nabi. Jadi ketika Nabi membaca Al-Quran, mereka para jin itu merasa nikmat mendengarnya. Jadi masuk Islam di tangan Nabi. Ada juga dalam Al-Quran surat Al-Jin kan juga ada surat Al-Jin. Nah, seperti itu. Nah, ada juga jin yang kafir ya. Sama seperti manusia kan ada yang manusia yang kafir juga. Maksudnya ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk, yang jahat gitu ya. Manusia yang baik, ada manusia yang buruk, yang jahat. Yang ingin untuk merusak manusia, menyesatkan manusia, ya sama jin juga seperti itu. Ya, dan jin yang baik, jin muslim namanya, ada jin yang jahat, yang buruk jin kafir. Ada sebagian manusia yang dia minta bantuan jin itu, jadi minta bantuan jin kafir itu, agaknya seperti itu. Bahkan Syed Muhammad Al-Maliki itu beliau punya murid jin, muridnya ada jin ya. Kalau ngajar itu ngajar santrinya itu ada satu ruangan yang harus dikosongi, tapi dikasih salon di ruangan itu. Kenapa? Di situ ada jin yang belajar mendengarkan di situ. Jadi jin itu ada. Gitu. Tapi apakah kita bisa melihat jin? Kalau wujud aslinya nggak bisa. Tapi ketika dia menjelma, berubah wujud. Ya. Tapi kalau misalkan kita yang kayak mau secara gimana ya, kayak pengen lihat nih langsung ngelihat itu nggak bisa ya, bisa, secara kodrat juga nggak bisa gitu kan. Kalau seandainya bisa ya kita nggak bisa hidup ini. Di sebelah kita ini lihatnya. Iya. Bentuknya yang sangat mengerikan kan gitu, nggak tahu. Makanya itu termasuk nikmat loh. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia tidak bisa melihat jin. Ya kalau bisa melihat jin ya gimana yang mau kerja, mau sekolah. Kalau jin ngelihat kita itu gimana, berarti nggak nikmat ya Bib? Beda, karena alamnya beda ya. Alamnya berbeda. Iya, oke. Berarti sebenarnya yang indigo yang bisa ngelihat jin gitu harusnya sih kita jangan percaya ya Bib ya, karena nggak ada secara kodrat sih, harusnya nggak ada yang bisa gitu ya Bib. Nggak ada yang bisa ngelihat secara wujud aslinya mungkin, kecuali berubah bentuk gitu ya. Dan malaikat Jibril juga ketika bertemu Nabi itu berubah wujud, menjadi Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Sering sekali malaikat Jibril itu ketika bertemu Nabi secara langsung, dan para sahabat melihat itu, melihat malaikat Jibril tapi sudah berubah wujud. Melihat secara langsung, tapi kan ketika sudah berubah wujud, sering menyerupai sahabat Nabi yang terkenal dengan keindahan wajahnya, yaitu namanya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ya itu, jadi malah ke indigo ya Bib ya, ini dari Maulid Nabi, nggak apa-apa lah ya. Sekalian mengingat-ingat ini. Selanjutnya mungkin biar nggak terlalu lama ya. Ini saya juga kemarin, kami dari himpunan mahasiswa juga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan nih Bib dari teman-teman yang lain dari Instastory. Mungkin nanti saya bacakan aja ya Bib ya. Oke, pertanyaan pertama nih Bib. Mungkin gak sih Bib sebagai seorang pendosa nih, kayak mungkin yang suka maksiat, untuk pengen bermimpi atau bisa bermimpi bertemu Rasulullah katanya gitu Bib. Mungkin gak sebenarnya? Kalau mungkin atau tidak, mungkin terjadi. Bisa aja ya. Mungkin. Walaupun pendosa gitu Bib. Ya. Mungkin di situ Nabi Muhammad karena kasih sayang kepada umatnya, kepingin ini, karena ini dia adalah orang yang beriman, umat Nabi Muhammad ingin disadarkan melewati mimpi. Melewati mimpi, sehingga setelah bermimpi Nabi dia kembali ke jalan yang benar. Tapi menurut yang disebutkan dalam kitab-kitab, dalam pelajaran agama, jarang terjadi ya. Karena
orang yang mampu melihat Nabi dalam mimpi itu harus melewati berapa ribuan derajat ya. Nah, sebenarnya Nabi itu sangat kepingin melihat kita. Nabi sendiri pengen melihat kita. Tapi kita yang menutupi diri kita yang membangun pagar di depan kita sehingga nggak bisa. Iya. Karena Susah, dosa tadi, maksiat tadi. Dosa gibah lah ya, Bib ya. Tapi apakah mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Ya. Bisa aja. Ya, bisa. Ya. Oke. Berarti masih mungkin ya itu tadi yang nanya. Mungkin nggak? Ya makanya kamu tobat dulu kalau misalkan mau bertemu Nabi. Ibadah, sholat yang rajin gitu ya, Bib. Yang tiktokan terus gitu kan ya. Malah temboknya makin panjang tuh, makin gede kan. Oke, itu tadi pertanyaan pertama ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Bib. Nah ini, mengapa sih Bib sekarang tuh banyak banget gitu perbedaan pendapat di antara para ulama tuh kenapa? Apalagi terkait Maulid Nabi ini. Kira-kira kenapa ya, Bib itu, Bib? Ya. Sebenarnya ya perbedaan pendapat itu sejak zaman dahulu ada. Ya. Seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ya, mereka berbeda pendapat dalam satu masalah. Tapi apakah mereka cekcok terus hubungannya tidak baik? Justru mereka hubungannya erat. Cuma hanya perbedaan pendapat saja. Sayyidina Abu Bakar waktu di zamannya Khalid menjadi khalifah memerangi orang-orang yang mau membayar zakat, diperangi, dibunuh. Nah, Sayyidina Umar bilang, Abu Bakar nanti bunuh semua, habis ini umat Islam habis semua katanya. Nah itu perbedaan pendapat, cuma hatinya satu. Nah, seperti itu. Orang yang berbeda pendapat ya, juga dalam permasalahan Maulid sebenarnya. Mau dia mau merayakan maulid ataupun tidak ya sebenarnya ya, itu hanya perbedaan saja ya, perbedaan pendapat ya. Tapi kita sebagai orang yang condong kepada condong kepada orang yang para ulama yang menganjurkan untuk merayakan maulid ya nggak boleh kita menghujat orang-orang yang tidak mau melaksanakan maulid ya. Yang nyalahin gitu ya, ya. Boleh. Mengkafir-kafirkan kan sekarang sering banget tuh yang kayak gitu. Itu yang salah. Yang salah ya. Kalau perbedaan pendapat itu Imam Syafi'i. Gak usah jauh-jauh, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semuanya pada berguru satu sama lain tuh. Oh sama-sama belajar gitu. Imam Malik belajar sama Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu gurunya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, mazhabnya kita ya biasa Indonesia itu. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Saling berhubungan. Tapi mereka semua beda pendapat loh, karena beda mazhab. Iya ya. Tapi saling gurunya sama gitu ya. Sama. Tapi sama-sama berbeda pendapat. Sebenarnya nggak apa-apa ya, Bim ya. Iya nggak apa-apa. Cuman yang salah tuh yang saling menyalahkan. Dikit-dikit salah tuh kafir, dikit-dikit beda kafir gitu ya, Bim ya. Itu salah. Itu yang salah ya. Itu tidak benar. Tapi itu beda pendapat tuh karena apa sih sebenarnya? Kayak kenapa nggak sama gitu? Sebenarnya itu seperti yang disampaikan Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat umatku itu rahmat. Itu sebenarnya nikmat. Kenapa tuh? Ya, kalau seandainya cuma satu pendapat, berbedanya zaman ini, apalagi sekarang zaman banyak teknologi ini, akan menyulitkan. Kan beda sama zaman dahulu kan? Nggak fleksibel gitu ya. Tapi ketika adanya pendapat yang banyak, di sini akan membuat orang-orang itu menjadi bisa memilih dan ringan bagi mereka. Ya. Nah, zaman dulu kan nggak ada HP, ya. Beda lah zamannya. Nggak ada mobil, motor dan lain sebagainya. Iya, masa kita harus pakai unta kan ini ya, ke kampus pakai unta gitu. Dan lain sebagainya. Seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i kan berbeda pendapat mengenai kalau Imam Malik mengatakan makan daging unta itu membatalkan wudu. Imam Syafi'i enggak batalkan wudu. Masalah makan daging unta. Tapi dalilnya sama, hadis yang sama. Bayangkan dalilnya dalam hadis yang sama. Cuma mungkin
perbedaan pendapat menafsirkan hadisnya gitu ya, Ya. atau bentuk realisasi dari hadis Ya. tersebut tuh kan beda-beda Keseringan mungkin ya. seperti itu. Point of view-nya Ya. juga beda-beda. Karena apa yang diucapkan Nabi itu secara hakikatnya dari Allah. Ya. Dan Nabi itu diberikan jawami'ul kalim. Jadi jawami'ul kalim itu apa yang beliau ucapkan itu sedikit tapi maknanya panjang, luas. Seperti dalam hadis itu disebutkan bahwa ketika Nabi diundang makan unta sama ada salah satu orang Yang minum air itu. bukan, diundang makan unta. Para sahabat ngumpul makan semua, makan unta semua. Sudah makan, ya sebelumnya sudah ada perintah dari Nabi setelah makan langsung sholat. Nah, tiba-tiba setelah makan kok terdengar suara tut ya, kentut ya. Nah, tapi nggak tahu siapa. Sama Nabi kemudian siapa yang makan daging unta wudu. Nah, dari hadis ini berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan Nabi Muhammad mengatakan hal ini, siapa yang makan daging unta hendaklah wudu untuk menjaga perasaan orang yang tadi kentut tadi itu, supaya nggak terekspos ini siapa yang kentut ini, menjaga perasaannya. Berarti sebenarnya tuh harus ditafsirkannya tuh bukan cuma dari teks narasinya aja, tapi dari sebab adanya hadis itu kenapa gitu kan. Kalau Imam Malik lebih kecenderung ke dohir ucapan Nabi. Nah, siapa yang makan daging unta hendaklah wudu. Nah, berarti ini adalah perintah. Itu perbedaan seperti itu. Itu salah satu contohnya. Ya, perbedaan sudut pandang aja sih sebenarnya. Cuman intinya mah ya sama-sama aja lah ya Bim. Jadi gitu. Tadi yang nanya kenapa banyak perbedaan? Ya mungkin karena perbedaan penafsiran, karena kan point of view-nya beda-beda kan. Gitu. Ada yang dari narasinya aja, ada yang dari asbabun nuzulnya juga mungkin ya Bim. Dari sebab-sebab. Oke, mungkin kita cut dulu ya Bib. Oke Bib, kita balik lagi ya. Mungkin karena udah lama nih, udah durasi ya. Satu pertanyaan terakhir aja deh, sekalian closing statement nih Bib. Coba dong Bib kasih apa ya, pesan-pesan buat Habib untuk anak muda zaman sekarang nih, di era sekarang, Gen Z lah atau yang milenial lah. Apa sih yang harus diantisipasi zaman sekarang? Fitnah-fitnah yang saat ini udah muncul nih, yang harus diantisipasi, yang harus kita sadari gitu, biar kita nggak terkena fitnah-fitnah tersebut, Bib. Sekalian pesan-pesan buat anak muda gitu, Bib. Silakan, Bib. Tentunya seperti yang tadi saya jelaskan di awal, menukil dari apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baiknya masa adalah masa Nabi, kemudian datang selanjutnya semakin buruk. Jadi kita ada berada di zaman fitnah, ya, zaman akhir, zaman penuh dengan fitnah. Bahkan orang itu berbuat maksiat di rumah sekarang gampang ya. Maksudnya jalan gampang. Nah, gimana caranya untuk menjaga diri kita ya dari fitnah-fitnah di zaman ini? Tentunya ya, di antaranya adalah pertama kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gampangannya seperti ketika kita melakukan suatu hal ya, yang tidak baik, kalau di hadapan orang tua, apakah kita lakukan? Kan enggak, karena diawasi. Ya. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerakan kita, ucapan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana? Ya tentu harus tahu, harus mengerti apa yang dilakukan Nabi di setiap harinya. Nah, karena setiap akhlak yang mulia itu sumbernya Nabi Muhammad semuanya, dari dermawanan Nabi, sabar Nabi, semua dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah menjaga perkumpulan. Ya, ini juga termasuk yang penting ini. Circle ini. Ya, menjaga perkumpulan. Perkumpulan ya, itu adalah itu lebih menular dari penyakit COVID. Gimana tuh? Disampaikan oleh Nabi, tab'u yasriqut tab'a, bahwa watak itu akan mencuri watak yang lain secara otomatis. Kalau orang ngumpulnya sama orang-orang yang tidak baik, otomatis itu nular gitu. Nular, otomatis.
tanpa dia sadari, ya, tanpa dia sadari akan nular. Ngumpul sama orang-orang yang peminum misalkan. Nah, awalnya dia bahkan mungkin dibilang nggak suka sama minum, ya, nggak senang, dia nggak suka, benci. Tapi timbul apa namanya keinginan setelah sering berkumpul dengan mereka, penasaran dan lain sebagainya, sampai akhirnya masuk ke dalam perbuatan itu. Nah, dari mana itu sebabnya? Perkumpulan. Sebaliknya orang yang berkumpul dengan orang-orang yang baik itu juga akan nular kebaikan itu akan nular. Jadi watak itu mencuri watak yang lain. Nah, seperti itu. Mungkin ini ya diantaranya 3 hal ini yang penting ya. Nah, benar-benar itu salah satu kunci untuk bagaimana kita bisa menjaga diri kita di zaman akhir ini, zaman penuh dengan fitnah ini. Gitu ya Bib. Jadi intinya gitu ya teman-teman. Intinya yang paling penting tuh di zaman sekarang tadi itu sudah disebutkan oleh Habib, jaga baik-baik circle kalian. Jadi jangan sampai kalian tuh ikut circle yang malah menjerumuskan kalian ke hal-hal yang buruk gitu ya Habib ya. Jadi kita harus milih-milih lah, teman-teman tuh harus milih-milih ya. Mungkin punya teman banyak boleh, tapi untuk berkumpul dan untuk segala jenis kegiatannya kita harus pilih-pilih circle yang baik-baik gitu ya Bib. Oke Bib, mungkin terima kasih banyak dari kami dari himpunan mahasiswa sudah bisa hadir ke sini, sudah bisa membagikan ilmu-ilmunya tadi yang sudah ada di sebelum-sebelumnya ya Bib ya. Terima kasih banyak sudah mampir kemari, dan jangan lupa buat teman-teman semua buat like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.